Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang masalah akidah, yaitu Allah berada di atas aras. Kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa kalau Allah di atas maka memerlukan tempat. Kemudian aras itu adalah makhluk. Dan banyak macam-macam mereka mengatakan semacam itu. Dan bahkan ada syubhat yang mengatakan sebelum aras diciptakan, Allah tunjuk di mana. Nah, Allah ada di mana. Dan banyak lagi ya teman-teman, tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentang syubhat-syubhat yang menolak Allah berada di atas arsy. Dan sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah tentang masalah Allah berada di atas, bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi. Dia berada di atas tempat yang tinggi, di atas langit, di atas aras. Dalil tentang sifat tingginya bagi Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak. Sampai sebagian para ulama mengatakan, di dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil atau lebih yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan bahwa dia berada di atas seluruh hambanya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 5 halaman 121. Namun di zaman ini banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahwa sebagian orang itu menganggap Allah Azza wa Jalla itu ada di mana-mana. Maha suci Allah dari prasangka mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya akan menampilkan ya, yaitu video tentang pertama yang membantah bahwa Allah itu berada di atas aras seperti Buya Yahya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Jadi kalau mengatakan Allah berada di atas aras itu adalah bentuk kesyirikan yang baru. Wah, benarkah demikian ya teman-teman? Nanti kita akan jelaskan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, kalau kata mereka itu istiwa itu ya ditakwil menjadi istaula. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andir Jamim'a Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait syubhat ya, syubhat-syubhat mereka yang menolak Allah itu berada di atas aras. Allah maha tinggi dari seluruh makhluknya. Jadi teman-teman ya, kita tidak membanding-bandingkan ya. Maksudnya kita itu meluruskan ya tentang syubhat-syubhat yang menyebar di tengah-tengah masyarakat tentang masalah akidah ini ya, tentang masalah Allah berada di mana ya. Jadi kita harus ya mengambil akidah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Dalil menunjukkan seakan-akan beliau telah bertobat. Tapi maksud saya, ini Ar-Razi, inilah yang kalau boleh saya katakan mengembalikan Asy'ariyah kepada mazhab Jahmiyah. Jahmiyah atau Mu'tazilah sama. Jadi inilah perubahan-perubahan Asy'ariyah yang sekarang yang tersebar adalah kebanyakan pemikiran Ar-Razi dan Al-Juwaini yang tersebar di masyarakat. Adanya sifat 7 saja ya, atau sifat 13, sifat 30. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Oleh karenanya sampai As-Sanusi dalam Ummul Barahin juga mengingatkan tidak boleh membaca buku-buku Ar-Razi karena terpengaruh dengan filsafat. Bahkan Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis ketika dia berbicara tentang sifat ulu, dia tolak sifatul ulu. Padahal dalil begitu banyak. Dia berkata, "Man arada an yashra' fil ma'arifi al-ilahiyyah falyuhdits aw falyastahdits li nafsihi fitratan ukhra." Barang siapa yang ingin masuk dalam pembicaraan masalah ilahiyah, ketuhanan, teologi, maka hendaknya dia buat fitrah yang baru, fitrah yang lama dia buang. Kenapa? Karena fitrah manusia Allah di atas. Dan itu dalilnya terlalu banyak. Dia bilang karena dia bantah, dia bilang Allah tidak di atas. Karena ini melazimkan gini. Akhirnya dia untuk membantah dalil fitrah dia mengatakan kalau Anda ingin berbicara tentang Tuhan, fitrah itu dibuang, bikin fitrah yang baru. Sebagaimana perkataan Aristoteles. Dia nyebutin perkataan Aristoteles, dinukil dari Aristoteles, bukan dari Nabi, bukan dari Aristoteles ya. Kemudian dia juga punya terkenal dengan Al-Qanunul Kulli, bahwasanya kalau pertentangan antara akal dengan dalil maka akal yang harus didahulukan, yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya Darut Ta'arudil Aql wan Naql sekitar 9 jilid atau 11 jilid ya. Dan itu adalah pemikiran Ar-Razi. Nah, Asy'ariyah zaman sekarang ya berbeda dengan nenek moyang mereka. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan seluruh wajah. Sekarang Asy'ariyah zaman sekarang enggak ada yang menetapkan wajah, 2 tangan, 2 mata, enggak ada. Semua menolak. Terus Anda bernisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari sementara Anda menyelisihi pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan pemikiran demikian. Buku-bukunya jelas sampai kepada kita. Ada Al-Ibana, Al-Usulidian, ada Al-Luma.
ada kitab Risalah ila Al-Thaghar, dan ada juga kitab Maqasid Islamiyin, jelas. Nah, Anda Asy'ariyah zaman sekarang terus ikut nenek moyang Anda Abu Hasan Asy'ari tidak seperti itu. Ya. Coba inilah baca kembali buku-bukunya. Baca kembali buku-bukunya. Kemudian juga setelah itu Al-Baqilani juga demikian menetapkan sifat-sifat, bahkan munaqasyah, membantah. Orang-orang yang mentakwil tangan dengan qudrah dia bantah, mentakwil wajah dengan zat dibantah, mentakwil istiwa dengan menguasai al-qahr wal ghalabah dibantah ya. Kemudian berjalan sampai muncullah Al-Juwaini. Al-Juwaini mulai mengembalikan mazhab Asy'ariyah kepada mazhab Mu'tazilah. Kemudian muncul lebih parah Ar-Razi, kembalikan Asy'ariyah kepada mazhab Jahmiyah atau mazhab Mu'tazilah. Dan inilah yang tersebar di rata-rata zaman sekarang, terutama di tanah air kita, Al-Asy'ariyah yang Juwaini atau Ar-Razi. Adapun Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqilani mereka tidak ikuti ya. Oleh karenanya mereka sangat getol menolak sifat Allah di atas berarti fitrah, karena mereka meyakini kalau mengatakan Allah di atas berarti kufur. Mereka meyakini kufur, mengatakan Allah di atas kufur ya. Karena kalau Allah di atas berarti begini, berarti seperti makhluk, berarti ya seperti, padahal ayat begitu banyak menetapkannya ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanallah, ini sekitar sejarah tentang mazhab Asy'ari, perkembangannya ya. Dari situ sebagian ulama mengatakan kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala getol menjelaskan tentang pemikiran mazhab Asy'ari ya. Kemudian beliau juga bahkan membantah pemikiran misalnya falasifah, padahal di zaman beliau kekuatan falasifah tidak banyak ya. Hanya sedikit. Kemudian beliau juga membantah tasawuf dengan kencang, beliau bantah dengan tegas, dengan jelas. Karena sebagian ulama berpendapat karena Asy'ariyah di zaman beliau tercampur-campur kemasukan pemikiran falasifah, kemasukan pemikiran tasawuf ya. Seperti itu. Jadi perlu dibantah dari akar-akarnya seluruhnya untuk memurnikan mereka, jangan mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran di luar seperti tasawuf dan juga pemikiran-pemikiran falasifah sebagaimana yang dibawa oleh Ar-Razi ya. Baik, ini saja sebagai muqaddimah tentang sejarah berdirinya mazhab Al-Asy'ariyah. Ini hanya kita berputar mengenai masalah sifat. Tentunya mereka punya mazhab juga tentang masalah takdir, masalah iman, tapi tidak kita bahas. Insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Fizatullah, yaitu tentang terkait masalah akidah dan syubhat-syubhat mereka yang menolak Allah berada di atas aras. Jadi banyak dalil di Al-Quran itu, bahkan 1000 dalil yang menyatakan bahwa Allah itu berada di atas aras, di atas semua makhluknya. Ya. Kemudian saya akan bacakan tentang Allah berada di atas aras itu ada di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla telah memberitakan tentang dirinya bahwa dia istiwa berada di atas aras singgasana, yaitu di dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rabb yang Maha Pemurah berada di atas aras, surat Toha ayat 5. Adapun ayat-ayat yang lain adalah seperti surat Al-A'raf ya, ayat ke-54, kemudian surat Yunus ayat ke-3, surat Ar-Ra'du ayat ke-2, dan surat Al-Furqan ayat ke-59, dan surat As-Sajdah ayat ke-4, dan surat Al-Hadid ayat ke-4. Jadi banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu ya mengatakan bahwa Allah berada di atas aras. Kemudian aras secara bahasa ya artinya singgasana, kursi, tempat duduk raja. Adapun aras Allah Azza wa Jalla sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil adalah tempat duduk yang memiliki kaki-kaki dipikul oleh para malaikat. Dan aras itu seperti kubah di atas alam. Dan merupakan atap seluruh makhluk. Berita Allah Azza wa Jalla banyak ayat Al-Quran bahwa dia berada di atas aras. Antara lain firman Allah Azza wa Jalla. Yang artinya tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 158. Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada yang mengangkat adalah memindahkan sesuatu dari bawah ke atas. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas. Allah berada di atas langit. Berita Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa dia berada di atas langit. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu,
maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Surat Al-Mulk ayat 16-17. Demikian juga di dalam hadis ya, yaitu banyak juga mengatakan bahwa Allah berada di atas aras, di atas langit. Di antaranya adalah hadis Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis naiknya para malaikat untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa ruh orang yang telah meninggal dan lainnya. Termasuk dalil yang paling terkenal dalam hal ini adalah hadis Jariyah, seorang budak wanita, sebagaimana berikut ini. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku memiliki seorang budak wanita yang mengembalakan kambing-kambing milikku di daerah antara Gunung Uhud dan Jawaniyah. Suatu hari aku menelitinya, ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing dari kambing-kambing budak wanita itu. Aku adalah manusia biasa, aku terkadang marah sebagaimana mereka marah, maka aku menamparnya dengan sangat keras. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal itu perkara yang besar terhadapku. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah aku merdekakan dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawa dia kepadaku, maka aku membawanya menghadap beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, di manakah Allah? Wanita itu menjawab, di atas langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah saya? Wanita itu menjawab, Anda adalah utusan Allah. Beliau bersabda, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 537 dan lainnya. Kemudian berkaitan dengan sifat ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas seluruh makhluknya, berada di atas langit dan arasnya. Sebagian orang memiliki kerancuan dengan sebab kesalahan memahami sifat lainnya yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Allah SWT berada di mana-mana. Ini adalah akidah yang batil. Oleh karena itu, kami akan menambahkan sedikit keterangan tentang sifat Allah SWT tersebut, sehingga menjelaskan akidah yang hak ini. Di antara sifat Allah adalah al-ma'iyah. Ma'iyatullah ini ada dua. Yang pertama, ma'iyatul ammah, kebersamaan yang umum, yaitu Allah Azza wa Jalla bersama seluruh makhluknya, dengan ilmunya, perhatiannya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, dan lain dari makna-makna kekuasaan seperti firman Allah. Seperti, wahwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, ma'iyatul khosoh, kebersamaan yang khusus, ya, yaitu Allah bersama sebagian hambanya dengan pertolongannya dan bantuannya seperti firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat 128. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang disangka oleh sebagian orang menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla di mana-mana, seperti ayat yang telah kami sebutkan di atas, ya. Kemudian wahwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Karena maksud firman Allah, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, adalah Allah Azza wa Jalla bersama kamu dengan ilmunya dan pengawasannya di mana saja kamu berada, yaitu kebersamaan Allah Azza wa Jalla yang umum. Dan maksudnya bukanlah zat Allah berada di mana-mana bersama makhluknya. Hal ini sangat jelas jika kita memperhatikan ayat tersebut secara keseluruhannya dan mengikuti penjelasan para ulama salaf. Ayat ini secara lengkap yang berbunyi, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Ayat ini dimulai dengan berita bahwa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu memberitakan tentang keberadaan Allah di atas aras. Ini menunjukkan Allah SWT berada di atas seluruh makhluknya. Lalu Allah SWT memberitakan bahwa dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Ini menunjukkan ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Dan ini adalah kebersamaan Allah yang umum dengan seluruh makhluknya. Kemudian Allah berfirman, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Ini juga memberitakan kebersamaan Allah yang umum dengan seluruh makhluknya dengan ilmunya. Lalu firman Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini juga memberitakan kebersamaan Allah yang umum dengan seluruh makhluknya.
dengan penglihatannya, ya. Kemudian saya akan kutip dengan perkataan para ulama. Sesungguhnya sangat banyak sekali perkataan para ulama yang menyatakan keberadaan Allah SWT di atas langit. Karena memang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan salafus soleh dalam masalah ini. Inilah di antara perkataan para ulama. Yang pertama, Imam Ad-Daha rahimahullah berkata, Allah berada di atas arasnya dan ilmunya bersama mereka, manusia, makhluk, di mana saja mereka berada. Riwayat Abu Ahmad Al-Asai, Ibnu Battah, Ibnu Abdul Barrar, Al-Lalikai, sanad-sanadnya bagus, lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 133 nomor 113. Kemudian yang kedua, Imam Al-Auza'i rahimahullah, seorang alim di zaman tabi'in, berkata, kami waktu itu masih banyak ulama generasi tabi'in mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berada di atas arasnya, dan kami mengimami sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam sunnah, yaitu hadis. Kemudian riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Al-Asma wa Sifat. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 137 nomor 121. Kemudian yang ketiga, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Abu Muti'i Al-Hakam bin Abdullah Al-Balhi, penyusun kitab Fiqhul Akbar, berkata, aku bertanya kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah tentang orang yang mengatakan, aku tidak tahu Tuhanku berada di langit atau di bumi. Beliau menjawab, dia telah kafir karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabb yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. As-Surat At-Toha ayat 5. Sedangkan arasnya berada di atas semua langitnya. Aku bertanya lagi, tetapi orang itu berkata, aku mengatakan Allah bersemayam di atas aras, namun aku tidak tahu aras itu di langit atau di bumi. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, jika dia mengingkari aras itu berada di atas langit, dia telah kafir. Ya, ini perkataan Imam Abu Hanifah. Mukhtasar Al-Ulu halaman 136 dan nomor 118. Kemudian yang keempat, Imam Malik rahimahullah berkata, Allah berada di atas langit dan ilmunya di seluruh tempat. Tidak ada sesuatu yang kosong dari ilmunya. Riwayat Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab As-Sunnah dan lain-lain dengan sanad sahih. Lihat Mukhtasar Al-Ulu halaman 140 nomor 130. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, maka pendapat ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dan ijma para salaf. Dan pendapat tersebut sangat buruk karena termasuk di mana-mana adalah tempat-tempat kotor dan najis. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.